Berita Yuda, koran tentara yang jadi corong pemerintah, mencatat bahwa bekas-bekas luka di sekujur tubuh akibat siksaan sebelum ditembak masih membalut tubuh-tubuh para korban G30 SPKI. Pemberitaan itu diikuti media massa lain, isinya menggambarkan para perempuan menggoda jenderal dengan melakukan tarian telanjang yang erotis, disertai nyanyian lagu genjer-genjer. Kemudian mereka mulai mengebiri para jenderal dan mencungkil mata mereka. Laporan-laporan yang tidak terverifikasi itu diduga merupakan cerita-cerita bohong tentang penyiksaan seksual dan pengebirian yang dilakukan oleh anggota Gerwani. Indonesia bakal menyajikan informasi seputar sejarah kelam hancurnya Gerwani pada tahun 1965. Organisasi perempuan terbesar ketiga di dunia saat itu dituduh terlibat dalam pemberontakan G30 SPKI. Selengkapnya, mari saling menerima. Mulanya, Gerakan Wanita Sedar, Gerwis, yang dibentuk pada 1950 merupakan gabungan organisasi perempuan dari sejumlah daerah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Gerwani. Melansir BBC, menurut Saskia Wieringa, antropolog Universitas Amsterdam di Belanda, yang bertahun-tahun meneliti tentang peristiwa 65. Kebanyakan dari mereka yang tergabung di dalamnya adalah perempuan, nasionalis dan membantu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya, SK Trimurti, seorang jurnalis perempuan pejuang kemerdekaan. Gerwani yang terbesar dalam periode itu, Gerwis, yang pada 1954 berganti nama menjadi Gerwani, mencurahkan perhatian pada masalah pemberantasan buta huruf dan pendirian sekolah. Banyak perempuan yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis apa-apa dan orang Gerwani membantu. Anggota Gerwani juga selalu aktif di dalam perjuangan di dalam rumah tangga. Organisasi itu juga menuntut perlunya hak-hak perempuan, termasuk tentang poligami. Malah di dalam organisasi sendiri, kalau ada pimpinan PKI yang ambil istri kedua mereka berdemo, sampai orang itu keluar, kata dia. Tak hanya berfokus pada isu perempuan, Gerwani juga menjadi organisasi paling aktif dalam politik nasional juga isu internasional. Pada perayaan Hari Wanita Internasional pada Maret 1955, Gerwani memprotes percobaan senjata nuklir dan pendudukan Belanda di Irian Barat. Kemudian, para perempuan yang disebut sebagai ibu-ibu militan oleh Saskia ini juga melakukan kampanye besar-besaran atas nama kaum tani miskin dan menuntut penurunan harga yang melambung tinggi. Pada 21 April 1961, Gerwani menegaskan bahwa gerakan perempuan harus menjadi gerakan revolusioner sejati dan imperialisme harus dikaitkan dengan perjuangan melawan imperialisme. Dalam perkembangannya, Gerwani tumbuh subur dengan jumlah anggota lebih dari 1 juta orang. Gerwani waktu itu di tahun 65 termasuk gerakan perempuan di dunia yang terbesar, nomor 3 di dunia. Sebenarnya, dengan jumlah anggotanya 1,5 juta, jelas Saskia. Pada 1964, pemerintah Indonesia menginstruksikan organisasi massa agar mengikatkan diri pada partai politik. Gerwani, yang berideologi feminis dan sosialis, menyatakan diri berada dalam kubu komunis yang akan diresmikan dalam kongres yang digelar Desember 1965. Namun, kongres itu urung digelar, peristiwa 65 meletus dan sejak saat itu Gerwani dihancurkan. Itu betul-betul penghancuran gerakan sosial yang terjadi di Indonesia dan di bawahnya selalu ada fitnah seksual. Propaganda berujung, pembantaian, hasil wawancara dengan para perempuan yang diterbitkan di surat kabar,
yang menggambarkan bahwa mereka menggoda jenderal, mengkrestasi dan membunuhnya, kata Saskia, menjadi propaganda yang membakar api benci kelompok kanan, terutama di kelompok-kelompok agama, dan mulai pembantaian besar terhadap PKI. Apa yang terjadi setelahnya adalah perburuan dan pembantaian anggota PKI dan afiliasinya, termasuk Gerwani, oleh kelompok anti-komunis. Pelan-pelan suasana diciptakan di mana PKI dan Gerwani dihancurkan, pembunuhan massal yang terjadi, mungkin 1 juta orang dibunuh. Kita dengan IPT, hakim-hakim kita sudah memutuskan bahwa itu memang termasuk genosida terbesar setelah Perang Dunia Kedua, katanya. Penghancuran gerakan perempuan. Lebih lanjut, Saskia mengatakan, propaganda yang berpusat pada penyimpangan seksual anggota Gerwani, serta penggambaran PKI sebagai ateis dan antinasionalis tak hanya memicu pada pembunuhan massal orang-orang berhaluan kiri, tapi juga penghancuran gerakan perempuan progresif. Itulah sejarah hancurnya Gerwani di Indonesia. Bagaimana menurut kalian?